Seorang dokter wanita muda mengalami penghinaan di tempat umum oleh seorang polisi. Namun, apa yang awalnya terlihat sebagai kemarahan sesaat, berubah menjadi kasus besar yang mengguncang institusi. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum memulai kisahnya, pastikan kalian sudah subscribe dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Pagi itu, Jakarta diselimuti mendung. Langit kelabu di atasnya tampak menahan beban, seperti menyimpan janji hujan yang dingin. Di kawasan elit Sudirman, tepat di depan gedung Menara Nusantara yang menjulang, lalu lintas pagi sudah mulai padat, namun area pejalan kaki dan parkir masih menyisakan ruang untuk drama tak terduga. Ayu Rahmawati, seorang dokter spesialis paru berusia 34 tahun, menghela napas lega saat keluar dari mobil hitamnya. Ia terlihat profesional dan berwibawa, mengenakan jilbab segitiga warna putih bersih yang membingkai wajah teduhnya, dipadukan dengan jas dokter putih yang disetrika rapi, serta sepatu pantofel hitam mengkilap. Di tangannya, ia menenteng tas kerja kulit berisi berkas-berkas penting, termasuk hasil pemeriksaan CT scan paru-paru terbaru dan materi presentasi. Hari ini, ia dijadwalkan menjadi pembicara tamu di sebuah seminar kesehatan vital, dihadiri oleh ratusan profesional dari berbagai institusi. Ia tidak boleh terlambat. Ia telah meminta izin kepada petugas parkir untuk berhenti sebentar di zona yang lebih dekat, hanya untuk menurunkan peralatan dan materi seminar. Pikirannya sudah fokus pada slide pertama presentasinya, yang membahas peningkatan kasus fibrosis paru pasca pandemi. Namun, baru beberapa langkah ia melangkah, suara peluit yang memekakkan telinga menusuk gendang telinga. Suara itu begitu nyaring dan agresif, memotong ritme tergesa-gesa orang-orang kantoran. "Woi, ibu parkir sembarangan ya?" Ayu tertegun dan menoleh. Melangkah cepat ke arahnya adalah seorang polisi berseragam lengkap dengan rompi lalu lintas neon hijau. Wajahnya masam, dilingkupi ekspresi kekuasaan yang kelewat batas. Nada bicaranya tinggi, segera menarik perhatian puluhan pasang mata. "Maaf Pak," jawab Ayu. Nadanya datar dan terkontrol. Ia selalu percaya bahwa kesopanan adalah benteng terbaik melawan arogansi. "Tadi saya diarahkan oleh petugas parkir untuk berhenti sebentar di sini, hanya untuk menurunkan barang seminar. Saya segera pindah." Polisi itu, yang kemudian diketahui bernama Bribka Budi Hartono, menyipitkan matanya tajam. Budi adalah pria bertubuh tegap, yang tampaknya menikmati setiap ons kekuasaan yang diberikan seragamnya. Di pagi yang dingin itu, ia merasa perlu menegakkan otoritasnya. "Petugas parkir, itu alasan murahan. Semua juga bilang begitu. Tapi lihat nih." Budi menunjuk marka kuning yang jelas melarang parkir biasa. "Ini bukan tempat drop off Bu. Ini khusus kendaraan tertentu, VIP atau darurat." "Ibu ini siapa? Sok banget ya. Merasa istimewa." Ayu menarik napas panjang, menenangkan gejolak yang mulai menyeruak di dadanya. Ia tidak suka konfrontasi, apalagi di tempat umum. Sebagai dokter, ia terbiasa menghadapi situasi genting dengan kepala dingin. Ini hanyalah masalah sepele, tapi pria di depannya menjadikannya masalah besar. "Saya tidak bermaksud melanggar aturan Pak. Saya dokter yang akan menjadi pembicara di dalam gedung hari ini. Saya hanya perlu waktu 2 menit. Jelas Ayu, mencoba menunjukkan identitas profesionalnya, berharap itu bisa meredakan ketegangan. "Dokter, Khair. Banyak kok orang ngaku dokter. Ngaku-ngaku biar dapat keistimewaan. Saya gak peduli ibu siapa. Mau dokter, mau profesor, mau CEO. Aturan ya aturan," potong Budi dengan nada kasar dan menghina. Rasa jengkelnya beralih menjadi penghinaan terang-terangan terhadap status Ayu. Ia menganggap pengakuan Ayu sebagai taktik untuk menghindari hukuman. Nada suara Budi semakin meninggi. Kini, lebih dari 20 orang telah berhenti. Beberapa pura-pura memainkan ponselnya, sementara yang lain terang-terangan menonton. Ayu merasa darahnya berdesir karena malu, tetapi ia tetap tegak. Ia teringat nasihat suaminya ketika menghadapi amarah. Kesunyian dan ketegasan lebih kuat daripada teriakan "Pak, saya hanya ingin menyampaikan, udah, jangan banyak alasan. Kalau semua orang kayak ibu, Jakarta bisa macet total." "Lagak banget, dokter," katanya, tawa sinis dan meremehkan keluar dari mulutnya. Budi melangkah lebih dekat. Lalu, ia melakukan sesuatu yang mengejutkan semua yang menyaksikan. Dengan gerakan cepat yang dipicu oleh kemarahan sesaat dan arogansi yang membabi buta,
Ia meraih botol air mineral berukuran sedang yang diletakkan di pos jaga samping area parkir, tanpa satupun kata peringatan. Budi membuka tutup botol itu dan menyiramkan seluruh isinya ke atas kepala Ayu. Cipratan air dingin membasahi jilbab putih Ayu, yang seketika berubah warna menjadi abu-abu gelap karena basah. Air mengalir turun melalui dahi, membasahi jas dokter bersih, membuat kain katunnya menempel di kulit kekinian yang mencekam meliputi area itu. Orang-orang terkejut, beberapa bahkan menjerit pelan. Ada yang refleks menutup mulut, dan yang lain segera mengangkat ponsel untuk merekam sisa-sisa adegan itu. Suasana seketika berubah dari ketegangan menjadi kemarahan publik yang terpendam, biar tahu rasa. Sok-sokan di tempat umum, kata Budi sambil tertawa mengejek, merasa menang dalam duel kekuasaan yang ia ciptakan sendiri. Ayu berdiri terpaku. Dinginnya air di kulit kepalanya tidak sebanding dengan dinginnya penghinaan yang menusuk ulu hatinya. Amarah dan rasa malu berputar dalam dirinya, tapi yang paling dominan adalah rasa tidak percaya. Bagaimana seseorang yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat bisa menunjukkan kebiadaban seperti ini? Namun, ia memilih untuk tidak membalas. Ia menegakkan tubuhnya, air masih menetes dari ujung jilbabnya ke lantai marmer yang mengilap. Telapak tangannya mengepal erat di sisi tubuhnya. Satu-satunya tanda fisik dari gejolak emosi yang tertahan. Ia menatap Budi Hartono, tatapannya tajam dan tak berkedip, dipenuhi kehormatan diri yang tak tergoyahkan. "Nama Anda siapa?" tanyanya pelan. Suaranya serak namun tegas, seperti baja yang dibalut beludu. "Ngapain? Mau lapor? Silakan. Saya juga punya kenalan, Bu." "Jangan sok hebat," jawab Budi congkak, menganggap ancaman Ayu hanyalah gertakan kosong dari seorang perempuan basah kuyup. Ayu tak menjawab lagi. Ia hanya menatapnya sekali lagi, memastikan wajah arogan itu terekam jelas dalam ingatannya. Lalu berbalik, mengambil tasnya yang tergeletak, dan melangkah lurus menuju pintu masuk gedung, meninggalkan Budi dan kerumunan yang terdiam. Ia harus mengganti pakaian. Seminar harus tetap berjalan. Insiden itu terjadi pukul 7.45 menit pagi. Pukul 8.30 menit. Video berdurasi 32 detik yang direkam oleh seorang karyawan bernama Dani sudah menyebar liar. Judulnya bervariasi. Polisi arogan siram dokter wanita di Sudirman. Arogansi seragam di tengah kota. Atau yang paling populer, tantang balik polisi. Dokter ini menang dengan diam. Media sosial meledak. Video itu menunjukkan seluruh adegan. Dari Budi yang memaki, Ayu yang tenang menjawab. Hingga momen dramatis ketika air disiramkan. Yang paling memberi sorotan adalah reaksi Ayu setelahnya. Tidak ada tangisan, tidak ada makian balasan. Hanya tatapan penuh martabat yang meresap ke dalam hati Budi. Ribuan komentar membanjiri jagat maya. Pihak kepolisian mulai kebanjiran aduan dan pertanyaan dari wartawan. Juru bicara kepolisian metropolitan mencoba meredam, menyatakan akan melakukan pemeriksaan internal. Namun, janji tersebut tidak cukup memadamkan kemarahan publik yang menuntut tindakan segera. Video tersebut bukan lagi hanya tentang pelanggaran parkir. Itu adalah simbol kegagalan etika dalam tubuh penegak hukum, di kantornya yang mewah dan tenang di lantai 12 Mabes Polri. Brigjen Polisi Adi Prasetya, Kepala Divisi Pengawasan Internal, sedang menelaah laporan mingguan. Ia adalah seorang perwira tinggi yang dikenal tegas dan menjunjung tinggi integritas. Meja kerjanya terbuat dari kayu jati bergaya klasik, dipenuhi berkas, dan di belakangnya, kaca besar menampilkan pemandangan taman kota yang rimbun. Tiba-tiba, ponselnya bergetar dengan panggilan telepon dari nomor yang ia kenal baik. Seorang pejabat senior di Kementerian Kesehatan, "Pak Ardi, maaf mengganggu. Saya tahu Bapak sedang sibuk," ujar suara di seberang, terdengar tegang. "Ada berita buruk yang sangat viral, dan saya harus menyampaikan ini langsung. Kejadiannya di depan Menara Nusantara pagi tadi. Seorang anggota polisi dilaporkan menghina dan menyiram air ke seorang dokter wanita yang sedang bertugas." Ardi mengerutkan kening. "Saya sudah menerima laporan awal, Pak. Kami sedang menindaklanjuti." "Siapa korbannya?" Ada jeda singkat. "Korban itu, Pak, Dr. Ayu Rahmawati," katanya. "Iya, istri Bapak." Suasana hening sejenak. Suara detak jam dinding di ruangan Ardi terasa membesar. Kata-kata itu menghantamnya seperti palu godam. "Apa?" Suara Ardi dalam, berat, dan dipenuhi campuran kemarahan dan tidak percaya. "Ya Pak, videonya sudah beredar luas. Sudah ratusan ribu penonton. Saya kirimkan tautannya ke ponsel Bapak. Banyak media besar sudah mulai memberitakannya.
Tangan Ardi mengepal di atas meja. Ia mengakhiri panggilan dengan cepat dan segera membuka ponselnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia menemukan video viral itu. Di sana, ia melihat Bribka Budi Hartono. Wajahnya jelas, seragamnya jelas. Melakukan tindakan yang tak termaafkan. Namun, perhatian Ardi terfokus pada Ayu, istrinya. Ia melihat Ayu berdiri tegar. Jilbabnya basah kuyup, air menetes. Namun, ia tidak melihat air mata. Ia melihat mata Ayu yang menatap Budi dengan ketenangan luar biasa, ketenangan yang jauh lebih menakutkan daripada teriakan. Ayu tidak merendahkan dirinya, bahkan ketika diperlakukan paling hina. Momen itu, bagi Ardi, adalah definisi sejati dari kehormatan. Dan itulah yang membuat dada Ardi semakin sesak oleh rasa bersalah, karena seragam yang ia cintai telah menodai kehormatan istrinya. Ia mengenal betul istrinya, seorang perempuan tangguh yang mendampinginya sejak pangkatnya masih rendah, saat mereka masih tinggal di rumah kontrakan sempit di pinggiran Bekasi. Ayu adalah sandaran ketika Ardi dilanda keraguan. Ayu bukan tipe perempuan yang akan membalas dengan teriakan, tapi ia juga bukan orang yang akan membiarkan harga dirinya, apalagi kehormatan profesinya, diinjak-injak. Ardi menutup ponselnya, memejamkan mata sejenak, dan menarik napas dalam-dalam. Sebagai kepala divisi pengawasan internal, masalah ini kini menjadi masalah pribadinya, masalah institusinya, dan masalah yang menyentuh etika nasional. Sore harinya, hujan rintik-rintik mulai membasahi aspal ibu kota. Ardi tiba di rumah, melangkah masuk dengan sepatu dinas yang sedikit basah. Di dalam, ia mendapati Ayu duduk tenang di ruang tamu. Rambutnya sudah kering, dan ia mengenakan gaun rumah yang nyaman. Sebelumnya, Ayu telah dibantu oleh staf seminar yang terkejut untuk mendapatkan pakaian ganti dan mengeringkan diri di salah satu ruangan kantor. Tatapannya kosong, menatap secangkir teh yang kini sudah dingin di meja. Ia baru kembali setelah menyelesaikan presentasinya. Sebuah tindakan disiplin mental yang luar biasa bagi siapapun yang baru saja mengalami penghinaan publik. Ardi berjalan mendekatinya dan duduk di sampingnya. Meraih tangan Ayu yang terasa dingin. "Aku sudah lihat videonya," katanya pelan. Ayu menoleh. Sorot matanya masih menyimpan sedikit bayangan trauma. "Aku cuma tidak percaya seorang polisi dengan seragam resmi bisa memperlakukan warga sipil seenaknya begitu. Di depan orang banyak yang kami semua adalah pembayar pajaknya." Ardi meremas tangan Ayu dengan lembut. "Aku akan tangani ini. Aku janji. Secara pribadi, secara institusi." Ardi potong Ayu, menatap suaminya dengan keseriusan penuh. "Aku tidak ingin ini hanya ditangani karena aku istrimu, seorang brigjen. Aku tidak mau dia dihukum karena dia menyiram istri seorang atasan." Ardi terdiam, menunggu. "Aku ingin ini ditangani karena ini salah. Karena orang itu tidak boleh memperlakukan siapapun begitu," lanjut Ayu. Suaranya naik sedikit, menunjukkan emosi yang selama ini ia tahan. Jika yang dia siram adalah pedagang kaki lima, atau supir taksi, atau mahasiswa biasa, hukuman yang sama harus ditegakkan. Kehormatan seragammu harus ditegakkan untuk semua warga negara, bukan hanya untuk keluargaku. Ardi merasakan gelombang kekaguman yang mendalam. Ayu tidak menuntut balas dendam. Ia menuntut keadilan substantif. "Kau benar," kata Ardi. "Sejak awal aku tidak pernah berniat menjadikannya kasus pribadi. Aku akan menjadikannya kasus institusi. Kasus yang akan menentukan apakah kita, sebagai penegak hukum, berdiri di pihak arogansi atau di pihak rakyat." Ia teringat saat mereka muda. Saat Ardi masih menjadi seorang inspektur, sering mengeluh tentang rekan-rekannya yang korup atau arogan. Ayu selalu mengingatkannya, "Seragam itu hanya kain mas, kehormatanmu ada di hatimu. Jangan biarkan kain itu menutupi hatimu. Aku akan pastikan dia menerima konsekuensi yang setimpal. Konsekuensi yang akan memberikan pelajaran bagi seluruh jajaran. Bukan sekadar hukuman, tapi perubahan." Janji Ardi. Ayu bersandar ke bahu suaminya. Akhirnya merasa beban yang ia pikul seharian mulai terangkat. "Terima kasih. Bukan untukku, tapi untuk masyarakat yang lelah melihat kesewenangan keesokan harinya." Bribka Budi Hartono dipanggil ke Divisi Propam Mabes Polri. Ia diseret dari posnya di lalu lintas ke sebuah ruangan berpendingin udara yang dingin, tempat ketegangan menggantung di udara. Awalnya, ia masih menyombongkan diri. Ia menduga masalah ini akan selesai dengan surat teguran dan denda ringan.
mengandalkan koneksi seniornya, halan. Paling juga cuma masalah etika. Tinggal minta maaf, selesai, gumamnya kepada petugas yang mengantarnya. Namun, saat ia memasuki ruang pemeriksaan, suasana itu sontak membungkamnya. Beberapa perwira menengah sudah duduk di sana, wajah mereka tegang dan serius. Di layar besar di dinding, video insiden itu diputar berulang-ulang, memperlihatkan detik-detik Budi menyiram air dengan tawa mengejek. Budi Hartono, panggil seorang kompol, suaranya formal dan menusuk. Anda sadar konsekuensi dari tindakan Anda? Budi tergagap. Ia berusaha menampilkan senyum angkuh, namun getaran di tangannya tidak bisa ia sembunyikan. Saya tahu komandan. Saya bersikap terlalu emosional. Tapi, dia melanggar aturan parkir komandan. Dan dia sok-sokan mengaku dokter. Kompol itu tersenyum pahit. Dia adalah Dr. Ayu Rahmawati, spesialis paru terkemuka di RS Cipto Mangunkusumo. Dan Anda Bribka, membuang air ke atas kepalanya seolah dia sampah. Anda mempermalukan institusi kita di depan umum. Budi, bukan pelanggaran parkir yang menjadi masalah utama Anda, tapi arogansi dan penghinaan publik Anda saat kompol itu menyebut nama Adi Prasetya dan pangkatnya sebagai atasan langsung di divisi pengawasan internal yang menangani kasus ini. Wajah Budi pucat pasi. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya berurusan dengan seorang dokter, melainkan dengan api institusi yang ia yakini akan melindunginya. Ketakutan kini telah menggantikan arogansi. Pintu ruangan terbuka. Brigjen Adi Prasetya masuk dengan langkah tenang, memancarkan aura kekuasaan yang diam dan dingin. Semua perwira berdiri memberi hormat, termasuk kompol yang memimpin pemeriksaan. Ardi mengabaikan semua orang dan melangkah langsung ke depan Budi, yang kini menunduk. Tubuhnya gemetar. Bapak, saya minta maaf Pak. Saya benar-benar tidak tahu. Gumam Budi, suaranya serak. Ardi tidak langsung duduk atau berteriak. Ia berdiri di sana, menatap lurus ke Budi. Kau tahu siapa yang kau hina kemarin Bribka? Saya tidak tahu Pak. Saya hanya tahu dia seorang sipil yang melanggar. Dia istriku, kata Ardi. Suaranya mantap, tetapi ia segera menghela napas, mengubah fokusnya. Tapi bukan itu intinya Budi. Semua orang di ruangan itu menahan napas. Ardi berjalan mengelilingi meja, kini menatap seluruh perwira yang hadir. Kau bukan hanya menghina istriku, kau mempermalukan seragam ini. Seragam yang kubela dengan darah dan keringat selama 20 tahun, lanjut Ardi, suaranya meninggi, bukan karena amarah, melainkan karena kekecewaan yang mendalam. Kau memperlakukan warga sipil seolah-olah mereka bukan manusia. Kau bertindak sebagai hakim, juri, dan algojo, dan lebih parahnya lagi, kau melakukannya dengan bangga di depan kamera. Itu bukan tugasmu. Ardi berhenti tepat di depan Budi. Seragam ini seharusnya melindungi Budi. Tugas kita adalah melayani. Kita adalah pelayan publik. Kita tidak punya hak untuk menghakimi, apalagi menindas, hanya karena kita memiliki lencana dan pistol. Kau telah mengkhianati kepercayaan rakyat. Kau telah mengkhianati setiap rekan yang bekerja keras dengan jujur. Kata-katanya menggema. Seluruh perwira yang hadir merasa tertampar. Kasus Budi bukan lagi tentang Ayu Rahmawati. Ini adalah tentang reformasi internal yang sudah lama tertunda. Budi, yang kini menyadari betapa parahnya situasi, hanya bisa menangis dalam diam, air mata penyesalan dan ketakutan membasahi seragamnya. 1 botol air mineral telah meruntuhkan seluruh karir yang ia bangun. Atas dasar arogansi, kasus Budi Hartono tidak berhenti di Propam. Itu menjadi trending topik selama berminggu-minggu, memicu perdebatan nasional tentang etika kepolisian dan hak-hak warga sipil. Semua upaya Budi untuk menggunakan koneksi seniornya segera diredam oleh bukti video dan pengawasan ketat dari divisi Propam. Sementara itu, di luar hiruk-pikuk skandal, Ayu Rahmawati menjalani hari-harinya. Ia masih bekerja sebagai dokter paru, tetapi kini dengan status yang berbeda. Ia menjadi simbol keberanian. Beberapa hari setelah insiden itu, Ayu menerima telepon dari ketua panitia seminar yang kemarin. Dr. Ayu, video ibu menyebar luas dan reaksinya luar biasa. Banyak orang, terutama perempuan profesional, terinspirasi oleh ketenangan dan martabat ibu dalam menghadapi penghinaan itu. Kami ingin mengundang ibu, bukan sebagai dokter, tetapi sebagai tokoh yang menghadapi tantangan etika untuk menjadi pembicara utama dalam forum etika publik minggu depan. Ayu terdiam lama. Ia tidak pernah mencari ketenaran dari peristiwa memalukan ini.
Ia hanya ingin keadilan ditegakkan. Tapi ia menyadari, takdir telah memberinya sebuah panggung. Jika ini bisa mengubah sesuatu, mungkin ada gunanya, jawab Ayu akhirnya. Selama seminggu, Ayu mempersiapkan pidatonya. Ia tidak ingin pidatonya menjadi keluhan pribadi. Ia ingin menjadikannya seruan untuk perubahan. Ia duduk di ruang kerjanya yang sunyi, mengenang kembali saat-saat ia masih berjuang keras menempuh pendidikan spesialis. Ia teringat bagaimana Ardi, saat itu seorang perwira muda yang sering bertugas jauh, selalu mendukungnya. Mereka membangun karir mereka dengan integritas, menjunjung tinggi sumpah profesi masing-masing. Aku tidak bisa bicara tentang hukum Mas, kata Ayu kepada Ardi suatu malam. Aku hanya bisa bicara tentang kemanusiaan, itu lebih dari cukup Yu, jawab Ardi. Di hari forum, gedung Balai Kartini dipenuhi oleh pejabat pemerintah, akademisi, dan perwakilan media. Ayu tampil dengan busana formal. Jilbab putihnya kembali bersih dan rapi. Ia naik ke podium, pandangannya tenang. Beberapa minggu yang lalu, Ayu memulai, suaranya pelan tapi tegas, mengisi setiap sudut ruangan. Saya dipermalukan di depan umum. Seorang aparat penegak hukum yang bersumpah untuk melindungi, memilih untuk menindas. Ia tidak melihat saya sebagai Dokter Rahmawati, spesialis paru yang lelet setelah jaga malam. Ia melihat saya hanya sebagai seorang sipil yang layak mendapatkan kesewenangan. Ia berhenti sejenak. Apa yang saya rasakan saat itu? Malu, dingin, marah. Tapi kemudian, saya ingat, rasa malu itu bukan milik saya. Rasa malu itu milik seragam yang dikenakannya. Karena kehormatan tidak bisa dibasuh oleh air yang disiramkan. Ayu menatap lurus ke arah para perwakilan pemerintah yang duduk di barisan depan. Kasus saya ini mengajarkan kita satu hal, di antara aparat dan rakyat, tidak boleh ada tirani kecil. Setiap petugas, dari yang berpangkat rendah hingga tertinggi, harus ingat bahwa seragam yang ia kenakan bukanlah jubah kekuasaan. Itu adalah pakaian pelayan. Dan kehormatan terbesar seorang pelayan adalah ketika ia melayani dengan martabat, tanpa memandang status sosial, siapa yang ia layani. Pidato Ayu berakhir dengan standing ovation. Ia telah mencapai tujuannya, menggunakan insiden pribadinya untuk mendorong refleksi etika publik yang lebih besar. Sementara Ayu menjadi inspirasi. Proses hukum dan etik terhadap Bribka Budi Hartono terus berjalan. Prosesnya panjang dan melelahkan. Sebuah contoh nyata bahwa menegakkan keadilan institusional tidak pernah mudah. Budi mencoba melakukan berbagai pembelaan. Ia mengklaim air yang ia siram adalah bagian dari tindakan pengamanan karena Ayu menolak menyingkir. Ia menyangkal motif penghinaan. Ia bahkan mencoba menyentuh koneksi lamanya. Namun, Ardi Prasetya, yang mengawasi kasus itu dengan cermat, memastikan setiap celah ditutup. Video viral, kesaksian saksi mata, termasuk petugas parkir yang membenarkan Ayu telah meminta izin, dan rekam jejak Budi yang dikenal arogan. Semuanya menjadi bukti tak terbantahkan di ruang pemeriksaan propam. Budi, yang kini dihadapkan pada kenyataan pahit, akhirnya mengaku, saya merasa kuat komandan. Saya merasa orang-orang takut pada saya. Saya merasa seragam ini memberi saya hak untuk senaknya, katanya kepada penyidik, nadanya hancur. Saya tidak pernah menyangka, air sebotol itu akan menjadi akhir dari segalanya. Setelah melalui sidang kode etik yang alot, diputuskan bahwa Bribka Budi Hartono telah melanggar kode etik profesi Polri dengan level pelanggaran berat. Putusan dibacakan, pemberhentian tidak dengan hormat. Keputusan ini disambut baik oleh publik, yang melihatnya sebagai langkah nyata kepolisian untuk membersihkan diri. Beberapa minggu setelah putusan itu final, di halaman depan Mabes Polri, sebuah konferensi pers besar digelar. Kasus Budi Hartono telah menjadi perbincangan nasional, dan institusi kepolisian berkomitmen untuk melakukan perubahan. Brigjen Ardi berdiri di samping juru bicara resmi. Ia tampak tenang, tetapi ada aura kepuasan yang mendalam. Dalam pernyataan pers itu, kepolisian secara resmi meminta maaf kepada Dr. Ayu Rahmawati dan seluruh masyarakat Indonesia, serta mengumumkan program pelatihan etika dan perlindungan warga sipil yang masif. Kami mengakui kesalahan institusi kami, kata Ardi dalam konferensi pers. Pandangannya tegas, seragam ini adalah milik rakyat, dan kami akan memulihkan kehormatan itu dengan tindakan nyata. Tidak ada toleransi bagi arogansi dan kesewenangan. Sementara itu, Ayu duduk di bangku barisan depan, di samping para tokoh masyarakat. Ia bukan lagi hanya istri seorang jenderal,
tetapi juga simbol reformasi. Ia melihat Ardi di podium, suaminya, seorang pria yang berani menegakkan keadilan di atas kepentingan pribadinya. Budi Hartono telah kehilangan segalanya. Tapi dampaknya jauh lebih besar dari hukuman itu. Video Ayu menjadi pengingat yang menyakitkan namun vital tentang bagaimana kekuasaan seharusnya digunakan untuk melindungi, bukan menindas. Waktu terus berjalan. Debu skandal perlahan mulai mereda, namun jejaknya tetap ada. Institusi kepolisian benar-benar memulai reformasi internal, menjadikan kasus Budi sebagai studi kasus utama dalam pelatihan etika. Suatu malam, beberapa bulan kemudian, di teras rumah mereka, Ardi menyeduh 2 cangkir teh kamomil. Aroma herbal yang menenangkan memenuhi udara malam. Ayu duduk di kursi rotan, memandangi taman kecil mereka yang disinari cahaya bulan. "Kau tahu Mas," kata Ayu tiba-tiba, memecah keheningan yang nyaman. "Dunia ini aneh. Satu botol air mineral bisa meruntuhkan kesombongan seseorang, menghancurkan karirnya, dan ironisnya, juga bisa membuka mata ribuan orang tentang apa itu keadilan dan kehormatan." Ardi tersenyum kecil, meletakkan cangkir teh di meja kecil di antara mereka. Ia meraih tangan Ayu, menggenggamnya erat. Kadang keadilan datang dengan cara yang sederhana Ayu, bukan dengan ledakan besar, tapi dengan tetesan air dingin yang membangkitkan martabat. "Kau mengajarkan padaku, lagi dan lagi, bahwa keteguhan yang diam itu jauh lebih kuat daripada amarah yang meledak-ledak." Ayu menoleh, menatap mata suaminya yang lelah, namun penuh cinta. Ia tahu, Ardi juga telah melalui pertempuran berat di internal institusinya. "Aku hanya ingin kita selalu ingat Mas," bisik Ayu, "bahwa kehormatan kita berdua, baik sebagai dokter maupun sebagai jenderal, tidak bergantung pada gelar, pangkat, atau seragam yang kita kenakan, tapi pada bagaimana kita memperlakukan orang lain, terutama mereka yang tidak memiliki kekuatan." Mereka duduk berdekatan, menatap langit malam Jakarta yang dihiasi ribuan bintang buatan dari lampu-lampu kota. Tak ada lagi air mata, tidak ada lagi rasa malu. Hanya ada ketenangan dan rasa damai yang mendalam. Ayu Rahmawati telah menegakkan harga dirinya dan mendorong keadilan tanpa perlu berteriak. Dan Brigjen Ardi Prasetya, sebagai suami dan aparat, telah menegakkan janji seragamnya bukan hanya untuk keluarganya, tetapi untuk setiap warga negara Indonesia. Dan bagi Budi Hartono, air mineral itu bukan sekadar air. Itu adalah titik balik yang menyakitkan. Sebuah akhir yang seharusnya menjadi awal bagi refleksi mendalam tentang arti sejati dari kekuasaan dan pelayanan. Keangkuhan telah terbalik, dan keadilan telah menemukan jalannya.